Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Monitoring Sistem Barang Masuk dan Keluar Gudang dengan subtopik perancangan database dan normalisasi. Presentasi ini disusun oleh tim kami yang terdiri dari Andai Srika, Andi Pratama, Erina Agustin, Hadi Nugroho, Nur Halisa, Siti Devi Aryadi, dan Widya Sartika. Baik, latar belakang dibuatnya sistem ini berawal dari pentingnya pengelolaan stok barang di gudang. Seringkali terjadi ketidaksesuaian data atau stok yang tidak valid, karena pencatatan masih dilakukan secara manual. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis database agar proses pencatatan menjadi lebih akurat, efisien, dan terstruktur. Sistem ini diharapkan bisa membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Adapun tujuan dari sistem ini adalah pertama, untuk mempermudah proses pencatatan barang masuk dan keluar dari gudang. Kedua, sistem ini memungkinkan monitoring stok secara real time sehingga data itu tersaji lebih akurat. Ketiga, meminimalkan kesalahan atau memadai error saat input data. Dan terakhir, sistem ini akan sangat membantu admin dan karyawan dalam pelacakan serta pengawasan barang. Alur sistem. Secara umum, alur sistem dimulai dari pencatatan produk, lalu barang masuk dan keluar diinput oleh karyawan. Semua data bisa dilihat dan divalidasi oleh admin. Tabel-tabel utama. Nama tabel produk, barang masuk, barang keluar, karyawan, dan login user. Deskripsi. Produk menyimpan data barang di gudang. Deskripsi barang masuk, mencatat barang yang masuk ke gudang. Deskripsi barang keluar, mencatat barang yang keluar dari gudang. Karyawan, data karyawan melakukan transaksi. Login user, data login pengguna sistem. Struktur tabel, terdapat 5 tabel utama. Kode barang, nama produk, stok gudang, dan ID karyawan. Barang masuk, kode barang, jumlah masuk, tanggal masuk, dan ID karyawan. Tabel barang keluar, kode barang, jumlah keluar, tanggal keluar, ID karyawan. Tabel karyawan, ID karyawan, nama karyawan. Tabel login user, ID karyawan, dan username. Nah, sekarang kita ke primary key dan foreign key. Untuk primary key itu bisa diibaratkan kayak nick atau nomor identitas. Setiap baris data di tabel harus punya identitas yang unik supaya nggak ketukar. Contohnya di tabel produk, kolom kode barang adalah primary key karena nilainya beda-beda untuk setiap barang. Untuk foreign key itu kayak penghubung atau jembatan antar tabel. Dia ngambil nilai dari primary key yang ada di tabel lain. Misalnya tabel barang masuk dan barang keluar sama-sama punya kode barang. Tapi kode barang di sana adalah foreign key yang merujuk ke data produk utama. Begitu juga ID karyawan di tabel lain, itu juga foreign key dari tabel karyawan. Jadi hubungan antar tabel ini penting supaya data bisa saling terhubung dan enggak berdiri sendiri-sendiri. Nah, di sini ada normalisasi. Normalisasi ini penting buat basis data. Tujuannya supaya data kita rapi, nggak double-double, terus nggak ngebingungin. Di sini kita pakai 3 tahapan. Yang pertama ada 1NF atau First Normal Form, di mana data harus atomik, artinya satu kolom hanya boleh menyimpan satu nilai. Contohnya, kolom nama produk harus isinya cuma satu nama produk, nggak boleh sekaligus berisi banyak nama dalam satu baris. Terus, nggak boleh juga ada pengulangan data dalam satu baris. Yang kedua ada 2NF atau Second Normal Form. Di tahap ini, semua kolom harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Artinya, data yang kita simpan itu harus benar-benar berhubungan sama identitas utamanya. Kalau ada kolom yang nggak bergantung ke primary key, itu artinya belum 2NF atau belum normalisasi kedua. Yang terakhir ada 3NF atau Third Normal Form, normalisasi ketiga. Nah, di sini nih harus mastiin kalau nggak ada kolom yang bergantung
sama kolom lain yang bukan primary key. Contohnya, jangan sampai ada kolom diskon yang bergantung sama kolom harga, karena hubungan antar data seperti itu bikin struktur tabel jadi rawan duplikasi dan gak efisien. Jadi dengan normalisasi ini kita bisa juga jaga supaya database tetap rapi, efisien, dan gampang dikelola. Relasi antar tabel. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai relasi antar tabel yang ada dalam sistem database gudang kami. Sistem ini terdiri dari ID karyawan menginput barang masuk, barang keluar, dan kode barang. Pada tabel karyawan ada ID karyawan, nama karyawan. Dan tabel masuk ada kode barang, nama barang, tanggal, ID karyawan. Dan dari tabel barang keluar ada kode barang, nama barang, tanggal, dan ID karyawan. Artinya, setiap data barang yang masuk atau keluar pasti mengacu pada produk yang sudah terdaftar di tabel produk. Selain itu, semua aktivitas input data baik produk, barang masuk maupun barang keluar dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, kita juga menambahkan ID karyawan sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel karyawan. Lalu untuk login user, kita buat tabel login yang juga berelasi dengan tabel karyawan, sehingga hanya karyawan yang terdaftar yang bisa login ke sistem. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi perintah SQL. SQL itu kayak bahasa khusus buat ngobrol sama database. Perintah ini dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Fungsinya untuk membuat dan mengatur struktur tabel. Misalnya, create table buat bikin tabel baru, alter table untuk ubah tabel, add primary key buat nambahin kunci utama, add foreign key untuk buat relasi antar tabel, modify untuk mengubah tipe data atau ukuran kolom. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Fungsinya untuk mengelola isi dari tabel, kayak insert into buat nambah data. Yang terakhir ada TCL, Transaction Control Language. Ini fungsinya untuk dipakai kalau kita mau ngatur proses transaksi data. Misalnya kalau kita lagi ngedit banyak data sekaligus terus ada error, kita bisa start transaction, kemudian commit buat simpan perubahan kalau semua udah oke. Jadi SQL itu alat komunikasi kita sama database biar bisa ngatur datanya dengan rapi. Perancangan tabel. Untuk mendukung relasi tersebut, kami merancang 5 tabel dengan struktur yang disesuaikan. Misalnya, pada tabel produk, kami menyimpan informasi seperti kode barang, tipenya percay, panjangnya 10, keterangannya primary key, nama barang, tipenya percay, panjangnya 20, stok gudang, tipenya in, panjangnya 10, tanggal produk, tipenya detail, ID karyawan, tipenya percay, panjangnya 7. Pada tabel karyawan yaitu ada ID pegawai, tipenya percay, panjangnya 7, keterangannya primary key, nama pegawai, tipenya percay, panjangnya 20. Dan pada tabel barang masuk yaitu ada kode barang, tipenya percay, panjangnya 10, keterangannya primary key, stok gudang, tipenya in, panjang 10, tanggal produk, tipenya detail, ID karyawan, tipenya percay, panjangnya 7. Dan pada tabel barang keluar yaitu ada kode barang, tipenya percay, panjangnya 10, keterangannya primary key, stok gudang, tipenya in, panjangnya 10, tanggal produk, tipenya detail, ID karyawan, tipenya percay, panjangnya 7. Tabel login yaitu ada ID pegawai, tipenya percay, panjangnya 7, primary key, username, tipenya percay, panjangnya 20. Kemudian di tabel barang masuk dan barang keluar, kami mencatat kode barang, jumlah barang, tanggal, dan ID karyawan yang mencatat transaksi. Tabel karyawan menyimpan data pegawai seperti ID karyawan dan nama karyawan, sedangkan tabel login mencatat username yang terhubung ke masing-masing karyawan. Semua hubungan antara tabel dijaga dengan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data lebih berstruktur aman dan tidak mudah terjadi kesalahan atau duplikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penyiapan data. Di sini sudah ada beberapa data yang tersedia dari masing-masing tabel. Di sini ada 5 tabel, yaitu tabel produk, tabel barang masuk, tabel login, tabel barang keluar, dan juga tabel karyawan.
Nah, yang pertama ini tabel produk. Maksud dari tujuan dari tabel produk ini yaitu untuk menyimpan data seluruh produk yang tersedia pada gudang. Nah, di dalam tabel produk ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada kode barang, nama barang, stok gudang, tanggal produk, dan juga ID karyawan. Nah, untuk kode barangnya ini kita menggunakan kode unit produk. Misal contohnya di sini itu ada BRG 001, yang dimana kode barang ini tidak bisa sama dengan kode-kode yang lain. Jadi maksudnya adalah setiap nama barang memiliki kode barang yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ada nama barang masker medis dengan BRG 001 dan juga hand sanitizer dengan kode barang BRG 002. Nah, untuk stok gudang yang tersedia di sini semisal 100 pieces atau 75 pieces. Lalu tanggal produknya contohnya tanggal 1 bulan 7 2025 pada waktu penginputan jam 9.00. Untuk ID karyawan juga di sini menggunakan kode unik ya. Misal 001, 002 yang dimana setiap karyawan memiliki ID karyawan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada tabel barang masuk. Maksud dari tabel barang masuk ini itu digunakan untuk mencatat produk yang masuk ke dalam gudang. Nah, di dalam tabel barang masuk ini juga memiliki atribut-atribut yaitu kode barang, stok gudang, tanggal produk, dan juga ID karyawan. Untuk contoh-contohnya sudah tertera pada gambar tersebut ya. Selanjutnya kita akan ke tabel barang keluar terlebih dahulu ya. Nah, maksud dari tabel barang keluar di sini yaitu untuk mencatat produk yang keluar dari gudang karena sudah digunakan atau untuk dikirim. Nah, di tabel barang keluar ini juga memiliki beberapa atribut ya. Atributnya ini sama seperti tabel barang masuk, yaitu ada kode barang, stok gudang, tanggal produk, dan juga ID karyawan. Lalu kita akan masuk ke bagian tabel karyawan terlebih dahulu. Nah, maksud dari tabel karyawan ini, tabel ini tuh digunakan untuk menyimpan data identitas pegawai yang terlibat dalam pengelolaan produk dan logistik pada gudang ya. Di sini atributnya ada ID pegawai dan juga nama karyawan, yang dimana setiap karyawan memiliki ID pegawai yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir ada tabel login. Nah, tabel login ini digunakan untuk setiap pegawai yang ingin melakukan penginputan pada barang masuk maupun barang keluar, mereka harus melakukan login terlebih dahulu pada sistem dengan memasukkan ID pegawai dan juga username. Nah, username-nya ini adalah nama pegawainya masing-masing. Nah, untuk contohnya di sini sudah disertakan contoh-contoh pada masing-masing setiap tabel. Maaf sebelumnya di sini ada kesalahan pengetikan ya pada tabel karyawan. Di atribut ID pegawai yang seharusnya di mana atribut ini diberikan nama ID karyawan bukan ID pegawai. Sesuai dengan pada tabel produk dan juga tabel barang masuk, di mana di sini tertulis bahwa ID itu ID karyawan bukan ID pegawai. Jadi catatannya adalah setiap atribut yang saling berhubungan pada tabel yang lain harus memiliki kesamaan. Maksudnya adalah nama pada atribut yang saling berhubungan itu namanya harus sesuai. Jadi di sini seharusnya ID karyawan bukan ID pegawai. Jadi di sini ada kesalahan ya. Mohon maaf sebelumnya. Begitupun dengan tabel login ya, di situ tertulis bahwa itu ID pegawai. Harusnya di situ tertulis ID karyawan. Jadi pada tabel pegawai dan juga tabel login itu ada kesalahan pengetikan ya. Jadi nanti mohon diganti bahwa ID pegawai itu diganti dengan menggunakan ID karyawan. Lalu selain itu di sini juga sudah kami sertakan beberapa codingan-codingan untuk membuat tabel pada MySQL yang dimana nanti akan dibahas pada slide selanjutnya untuk cara-cara pembuatannya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana struktur tabel dirancang
jenis relasinya, hingga contoh query SQL. Sekarang mari kita bahas masuk ke bagian paling seru, yaitu bagaimana caranya menggunakan XAMPP dan PHP-MyAdmin untuk mempraktikkan sistem basis data yang sudah kita buat. Yuk langsung aja kita mulai dari langkah yang paling awal. Di sini langkah awal sebelum kita bisa menggunakan database adalah membuka aplikasi XAMPP di komputer kalian atau di laptop kalian ya. XAMPP di sini XAMPP sendiri ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita menjalankan server lokal. Jadi kita bisa mengelola database seolah-olah seperti di server online. Tapi cukup dari komputer kita sendiri atau laptop kita sendiri. Setelah XAMPP terbuka, kita aktifkan dua layanan penting, yaitu apa? Yang pertama, Apache. Gunanya untuk apa Apache? Yaitu untuk menjalankan server web ya. Dan yang kedua yaitu MySQL, yaitu untuk mengelola database-nya sendiri. Selanjutnya yaitu kita klik tombol start di kedua layanan tersebut. Kalau statusnya sudah hijau, itu artinya server lokal kita sudah bisa berjalan atau sudah bisa digunakan. Nah, setelah itu kita klik tombol admin di bagian MySQL. Ini akan membuka PHP MyAdmin lewat browser yang akan digunakan untuk membuat dan mengelola database dengan antarmuka yang lebih user friendly. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Jika XAMPP dan PHP MyAdmin kalian sudah terbuka, sekarang kita lanjut membuat database-nya. Setelah masuk ke PHP MyAdmin, kita klik tombol new yang berada di sebelah kiri laptop kalian atau komputer kalian masing-masing. Kemudian akan muncul tuh kolom untuk mengisi nama database-nya. Disinilah kita masukkan nama database sesuai proyek kita. Misalnya system_gudang. Nah, catatan penting nih untuk kalian semua ya. Jangan pernah menggunakan spasi dalam membuat nama database. Karena di dalam database tidak bisa membaca yang namanya spasi ya. Lebih baik menggunakan garis bawah. Setelah nama diisi, lalu klik tombol create atau go yang berada di bawah. Dan database akan langsung dibuat. Nantinya di dalam database kita akan menaruh semua tabel seperti produk, karyawan, barang masuk, dan barang keluar. Jika database-nya sudah siap, sekarang waktunya kita isi dengan struktur tabel. Klik nama database yang barusan kita buat, lalu pilih tab SQL yang berada di atas samping struktur itu ya. Di bagian inilah kita bisa masukkan kode perintah SQL untuk membuat tabel. Misalnya, kalau kita mau membuat tabel produk, kodenya seperti yang telah ada di gambar ini nih. Kita lihat, ada create table product, kode barang, yaitu menggunakan varchar dengan panjang 10, dan kita kasih kode unik yaitu primary key. Setelah menempelkan semua kode SQL tersebut, lalu kita klik tombol create atau go yang berada di sebelah bawah. Kalau tidak ada error, tabel produk akan langsung muncul di daftar struktur database kalian masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu sekarang kita cek apakah tabel yang kita buat sudah benar atau belum. Setelah kita menekan tombol go atau create tadi, secara otomatis kita akan diarahkan ke bagian tab struktur. Nah, di sana kita akan melihat daftar kolom dalam tabel yang kita buat. Lalu kita cek apakah nama kolom, tipe data, dan strukturalnya sudah sesuai atau belum. Misalnya, di tabel produk, kita pastikan kolom seperti kode barang, nama barang, stok gudang, dan ID karyawan sudah muncul. Kalau ada kesalahan, kita bisa langsung hapus dan ulangi kode yang benar. Jika di bagian struktur kalian tadi sudah oke, sekarang kita isi data awalnya. Apa sih langkah pertama? Langkah pertamanya itu kita klik tab SQL yang berada di bagian atas sebelah struktur dan sebelah search. Lalu masukkan perintah, yaitu perintahnya pertama insert info untuk menambahkan data ke dalam tabel. Contohnya seperti yang ada pada gambar YouTube kalian. Setelah itu kita bisa masukkan beberapa data sekaligus jika perlu ya.
Setelah klik tombol Go atau Create, data tersebut akan disimpan di dalam tabel kita. Ulangi langkah ini untuk tabel-tabel seperti karyawan, barang masuk, dan barang keluar. Jika langkah sebelumnya sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita cek dulu nih, pastiin semua datanya sudah benar-benar masuk atau belum. Kita perlu melihatnya secara langsung. Caranya gimana? Caranya sangat mudah, yaitu kita cukup klik tab browser di tabel yang ingin kita cek. Misalnya kita ingin cek tabel produk, ya udah langsung saja kita klik tabel produk, maka akan muncul daftar data yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu seperti kode barang, nama produk, stok gudang, tanggal, dan siapa yang menginputnya. Tampilan ini sangat membantu kita untuk memverifikasi apakah data sudah benar atau masih ada data yang perlu kita perbaiki. Kalau ada data yang salah ketik, kita bisa langsung klik edit atau delete tanpa harus menulis ulang query SQL-nya ya. Selain itu, dari menu browse ini kita juga bisa memastikan bahwa relasi antar tabel sudah berjalan dengan baik. Misalnya, apakah ID karyawan di tabel barang masuk sudah sesuai di data di dalam tabel karyawan. Langkah ini penting dilakukan setiap kali kita selesai menambahkan data. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahan yang baru ketahuan saat data sudah terlalu banyak. Setelah semua data masuk dan tampilnya sudah benar, artinya kita sudah berhasil nih membangun sistem database yang aktif dan siap kita gunakan untuk monitoring barang di gudang. Nah, dari semua proses yang telah kita buat tadi, kita bisa tarik beberapa kesimpulan penting nih. Kesimpulannya yaitu perancangan database monitoring gudang sangat penting. Kenapa? Yaitu untuk mendukung pencatatan stok barang secara efisien, akurat, dan terstruktur. Nah, dalam sistem ini juga terdapat tabel-tabel utama seperti produk, karyawan, barang masuk, barang keluar, dan login yang saling berelasi melalui primary key dan foreign key supaya data tetap konsisten. Nah, seluruh struktur dalam database telah dinormalisasi hingga bentuk ke 3NF. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menghindari redundansi data dan menjaga integritas relasi antar tabel. Dengan implementasi sistem ini, proses input dan pelacakan data barang masuk dan barang keluar menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, sistem ini juga memudahkan pengawasan stok gudang oleh admin maupun karyawan. Kenapa? Karena antar muka PHP MyAdmin ini cukup mudah dipahami dan mudah diakses oleh siapapun. Dengan selesainya seluruh proses yang kita buat, mulai dari perancangan, struktur database, implementasi menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin, hingga pengisian dan pengecekan data, kita bisa melihat bahwa membangun sebuah sistem monitoring stok gudang sebenarnya tidaklah serumit yang dibayangkan, asalkan kita tahu alurnya dan menggunakan tools yang tepat. Sistem database yang sudah kita buat ini bukan hanya sekedar kumpulan tabel, tapi sebuah fondasi penting yang bisa membantu perusahaan atau instansi dalam mengelola data barang secara efisien, akurat, dan real time. Harapannya, melalui proyek ini, kita tidak hanya belajar teknis membuat database saja, tapi juga memahami bagaimana sebuah sistem informasi bisa memberikan solusi nyata terhadap permasalahan di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga presentasi ini bisa memberi gambaran jelas dan bisa bermanfaat untuk pengembangan proyek ke depannya. Bila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab di kolom komentar. Terima kasih.